Selamat pagi, nama saya Budaya, nama budaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Biasa semangat. Oke, salam baik. Terima kasih karena Anda sudah masih punya semangat untuk hadir di kelas ini untuk belajar bersama ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah sejarah hidup Buddha pertama. Di pertemuan yang lalu, ya, kita sudah mencermati, ya, dan mudah-mudahan juga sudah memahami bagaimana perjalanan Buddha dari lahir sampai menikah ya. Ya. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menelisik ya, mendalami kembali apa sih yang terjadi setelah Pangeran Siddhartha menikah gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi dan itu menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak besar bagi perubahan hidup seorang Siddhartha Gautama. Bukan Wirya Siddhartha ya, Siddhartha Gautama, sama namanya Siddhartha. Tapi sudah tercapai kan cita-citanya? OTW ya. Jadi pada satu waktu gitu ya, seorang Siddhartha ini karena sudah mungkin terlalu jenuh ya hidup di istana yang serba mewah, serba nikmat gitu ya, dengan kehidupannya yang istimewa gitu di istana. Siddhartha punya keinginan untuk melihat apa sih yang ada di luar istana gitu ya, apa yang ada di luar istana. Lalu pada suatu hari mengajak Usir namanya. Usir itu adalah seorang pengendara apa namanya? Jajarannya Anggur, kereta kuda, dokar ya, dokar, kereta kuda gitu ya, untuk mengantarkan Siddhartha berkeliling di luar istana. Nah, pada perjalanan keluar istana itulah Siddhartha ini melihat sebuah fenomena ya, sebuah fenomena yang membuat Siddhartha menjadi tertegun, penuh tanda tanya, karena hal ini belum pernah ia lihat, belum pernah ia pahami, belum pernah dia dia mengetahui di dalam istana. Kenapa bisa tidak mengetahui? Karena sesuai dengan apa yang diramalkan oleh para brahmana ketika meramalkan Siddhartha itu bakal jadi apa sih Siddhartha itu? Dua kemungkinan ya. Ya. Yang satu raja diraja ya. Kemudian kemungkinan kedua menjadi seorang utama suci dan menjadi Buddha. Nah, Suddhodana ayat dari Pangeran Siddhartha ini pengennya kan opsi yang pertama ya, kemungkinan yang pertama supaya Siddhartha itu menjadi raja dunia sebagai pewaris kerajaan. Tetapi juga kan ada kemungkinan bahwa Siddhartha ini memilih kemungkinan yang kedua, sehingga sang raja Suddhodana ini dengan usaha sedemikian rupa untuk menghindarkan Siddhartha dari penampakan-penampakan yang nanti akan kita bahas ini dengan berbagai macam usaha, itu ya, penjagaan yang ketat, ya, penjagaan yang ketat, kemudian pelayannya ditambah, gitu ya, pokoknya servisnya full gitu ya, full service lah supaya Siddhartha ini tidak menjumpai fenomena-fenomena yang membuat dia menjadi memilih kemungkinan yang kedua itu. Pokoknya dibuat senang, dibuat terlena dengan kesenangan dunia di istana.
Jadi Raja Suryodana mengkondisikan supaya penampakan ini tidak hadir di hadapan pangeran Gendala, tapi yang namanya sudah. Nah ini makanya sebenarnya ramalan itu seperti apa gitu ya? Kok ramalan itu ternyata kalau kita simpulkan sekarang ramalan itu terjadi gitu ya. Ramalan itu terjadi. Siddhartha menjadi seorang Buddha. Apakah itu sama dengan takdir ya? Ya. Oh mungkin sudah takdirnya begitu, maka memang harus menjadi Buddha gitu. Nah, ini kan perlu kita analisis juga. Ya, intinya bahwa selama hidup di istana Siddhartha tidak pernah melihat 4 penampakan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Ya, langsung saja. Apa sih 4 penampakan itu yang kemudian bisa memberikan dampak perubahan besar bagi kehidupan Siddhartha? Ya, bisa kita lihat di sini ada gambarnya saja ya. Iya. Yang pertama adalah ada gambar penampakan Siddhartha melihat orang yang sudah tua, kemudian ada orang sakit, orang-orang membawa tandu yang di atasnya ada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah melihat seorang pertapa suci. Nah, di sini ada mirip pengalaman Buddha Vipassi. Jadi memang setiap Buddha itu sebelum para Buddha itu mencapai penanganan sempurna, mereka akan ditemukan dengan penampakan agung seperti ini yang memberikan pengaruh atau dampak perubahan besar bagi hidupnya. Gitu. Baik, jadi dari 4 ini, ya 4 ini nanti saya akan membagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan gambar-gambar ini ya. Jadi nanti ada 4 kelompok saja, ya 4 kelompok saja. Yang pertama nanti kelompok penampakan orang sakit. Yang kedua kelompok penampakan orang tua dulu ya. Kemudian penampakan orang sakit, penampakan orang menari dan penampakan pertapa gitu. Kira-kira bisa dijadikan 4 kelompok ya? Bisa. Kelompok 3 orang. Oke, langsung saja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, ini karena banyak penampakannya kelompok pertama ya. Oke, silakan membentuk lihat bentuk tulis ya. Oke, jadi sebelum saya sampaikan perintahnya, saya sampaikan dulu bahwasanya mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih tiba-tiba ketemu dengan penampakan itu dulu ya? Kok kebetulan banget gitu? Ternyata tidak kebetulan, gitu ya. Ternyata tidak kebetulan. Jadi di sini di dalam penjelasan dalam buku Riwayat Para Buddha itu dijelaskan bahwa ketika Bodhisattva Pangeran sedang berada dalam perjalanan menuju tanah kerajaan, para dewa berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha semakin dekat. Mari kita memperlihatkan pertanda kepadanya yang akan membuatnya melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Mereka menyuruh salah satu dewa menyamar sebagai orang tua, berambut putih, tidak bergigi, punggung yang bungkuk, berjalan dan seterusnya. Dan ini terjadi pada semua penampakan. Jadi semua penampakan itu adalah rencana dari para dewa untuk
mengkondisikan supaya Siddhartha itu kemudian memperoleh pemahaman dan pada akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, gitu ya, mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan apa itu, gitu ya? Dan nanti silakan dari masing-masing kelompok bisa mencari referensi atau mungkin menggali pengetahuan yang sudah didapat untuk menceritakan ya setiap penampakan sesuai dengan bagiannya. Kemudian makna dari penampakan itu apa? Itu ya, menceritakan peristiwanya, kemudian makna dari penampakan itu seperti apa. Lalu yang paling penting, dampak psikologis yang seperti apa yang dialami oleh Siddhartha ketika melihat penampakan itu. Ya, dampak psikologis. Ya, apakah dia menjadi senang, apakah dia menjadi sedih, gitu ya, atau seperti apa? Ya, artinya pemahaman yang diperoleh Siddhartha ketika melihat penampakan itu seperti apa? Gitu ya. Baik, saya beri waktu 5 menit saja. Ya, 5 menit saja untuk mendiskusikan. Penampakan orang mati ya. Penampakan orang mati ya, bukan kelompok orang mati ya. Penampakan orang mati. Kalau sudah bangun ya, kelompok pertapa ya. Penampakan orang mati. Jadi dalam setiap penampakan itu ada apa ya, dampak psikologis bagi seorang Siddhartha.
lanjutkan juga penyampaiannya dari kelompok penampakan orang tua. Kelompok penampakan orang tua. Ya, ya berdiri. Kelompok orang tua tidak berdiri. Singkat padat ya. Biasanya nanti tidak apa-apa ya kalau memang belum saja. Oke. Baik, kami dari kelompok penampakan orang tua. Jadi itu saudara melihat seorang lelaki tua yang tubuhnya lemah, kemudian membungkuk, rambutnya memutih dan berjalan tertati-tati. Ini membuatnya menyadari bahwa semua makhluk akan mengalami proses penuaan. Penampakan seorang orang tua membuka kesadaran Pangeran Siddhartha akan kenyataan hidup yang tak dapat dihindari, yaitu penuaan. Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kehidupan tidak kekal dan semua makhluk, termasuk dirinya, pasti akan mengalami perubahan fisik, melemahnya tubuh, dan ketergantungan pada orang lain. Secara psikologis, pengalaman ini mengguncang batinnya. Pangeran Siddhartha merasakan keterkejutan, kebingungan, empati, dan akhirnya muncul keresahan batin atau sambuta yang mendalam. Merenungi penderitaan hidup dan mencari jalan pembebasan dari siklus kelahiran, penuaan, dan kematian. Ya, dari kelompok penampakan orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada satu hal yang belum ini bahwa Siddhartha ketika setelah melihat penampakan orang tua dan kemudian memahami itu tadi ya, artinya ada perubahan cara pandang terhadap kehidupan lewat penampakan orang tua ya. Tapi yang terakhir itu ketika setelah melihat ini, Siddhartha itu pengen kembali ke istana gitu. Ya, setelah itu pengen kembali ke istana gitu. Pengen kembali ke istana. Jadi kira-kira apa yang dihilangkan Siddhartha bentuk-bentuk mental yang mungkin sebelumnya ada dan kemudian menjadi tidak ada, yang negatif ya. Kesombongan terhadap usia muda. Kesombongan terhadap usia muda itu yang kemudian dieliminasi ketika melihat penampakan orang tua. Nah, kita kan masih muda juga kan, sombong kan? Nah, ya. Oke, terima kasih kelompok penampakan orang tua. Kelompok penampakan orang sakit, penampakan orang sakit. Ya, silakan. Penampakan dari orang sakit. Ya, ya. Ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana untuk mengajukan luar, ia melihat seorang pria tua dengan lemah dan sakit. Pria itu terbaring di jalan dengan wajah yang kesakitan. Pangeran Siddhartha terkejut dan merasa sedih. Ia tidak pernah melihat penderitaan seperti itu sebelumnya. Pada saat itu Pangeran Siddhartha merasa tergerak untuk memahami penderitaan. Ia juga ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan bagaimana mengatasi penderitaan. Kemudian pengalaman dampak psikologisnya yaitu pertama ada empati. Melihat orang sakit dapat meningkatkan empati dan kemampuan. Kemudian kesadaran akan kematian. Melihat orang sakit dapat meningkatkan kita akan kematian dan ketidakkekalan hidup, yang dapat memotivasi kita untuk melihat untuk hidup lebih bermakna. Kemudian rasa takut dan cemas. Melihat orang sakit dapat menimbulkan rasa takut dan cemas diri sendiri atau orang yang dicintai. Enggak? Begitu saja? Oke. Ya. Ya memang sesuai dengan pemahamannya. Jadi sama seperti menampakkan yang pertama sebenarnya juga ada dampak psikologis bagi Siddhartha ketika setelah melihat penampakan orang sakit ya. Jadi Siddhartha itu kayak seperti anak kecil yang
aktif banget gitu loh, pengen tahu banyak hal. Karena memang penampakan itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa, melihat sesuatu yang beda gitu. Dia penasaran banget gitu. Sana apa itu seterusnya, gitu ya. Tapi setelah digunakan oleh sana dia merasa sedih dan ternyata itu begitu ya. Ada rasa sakitnya. Jadi dia seperti menolak sakit itu. Menolak sakit itu. Nah, kira-kira hasilnya apa? Ketika merenungkan penampakan orang sakit, Siddhartha kemudian menghilangkan pandangan kesombongan akan yang sehat, gitu ya. Karena sakit itu pasti juga dialami. Nah, sama setelah melihat itu juga dia tidak ingin lihat lagi sebenarnya. Terus minta sana untuk ayo kita balik ke sana. Tapi mungkin nanti berbeda dengan penampakan yang keempat. Kalau 1, 2 ini ayo balik gitu. Dia itu merasa penampakan ini ngeri ya, ngeri gitu. Kayak menyenangkan gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih kelompok penampakan orang sakit ya. Kelompok penampakan orang mati. Ya, silakan. Ya, biar lagi. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa hal yang dirasakan Pangeran Siddhartha pada saat melihat penampakan orang mati. Beberapa aspek psikologis yang dialami Pangeran Siddhartha, psikologis yang dialami Pangeran Siddhartha. Yang pertama itu rasa kaget dan terkejut ketika melihat mayat. Kalau zaman sekarang mungkin bisa disebut dengan shock dan histeria. Di mana Pangeran Siddhartha itu yang hidup nyaman di istana, tidak pernah melihat kematian. Nah, saat melihat ayat ini, ia merasa terkejut karena sebelumnya dunia baginya tampak sempurna dan bebas dari penderitaan. Ketika melihat penampakan ini, Pangeran Siddhartha mengalami aspek psikologis yang dinamakan dengan disonansi kognitif, di mana pengalaman ini bertentangan dengan keyakinan bahwa hidup penuh dengan kebahagiaan. Terus yang kedua, kesadaran tentang kemanaan. Nah, Pangeran Siddhartha mulai menyadari bahwa kematian adalah tak terhindarkan untuk semua makhluk, termasuk dirinya. Orang yang dicintai dan semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi aspek psikologis yang dialami Pangeran Siddhartha yaitu timbul eksistensial anxiety yang disebut atau bisa disebut dengan kecemasan eksistensial, yaitu kegelisahan yang mendalam tentang makna hidup dan keterbatasan waktu. Yang ketiga, ada rasa takut dan cemas. Jadi Pangeran Siddhartha itu berpikir dan muncul sebuah pertanyaan, apakah aku juga akan mati? Dan apa arti dari hidup jika semua akan berakhir dengan kematian? Aspek psikologis yang dialami yaitu memicu kesadaran akan kematian yang biasanya menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi Pangeran Siddhartha. Yang keempat yaitu dorongan untuk mencari makna. Dari ketakutan, Pangeran Siddhartha beralih pada pencarian solusi, yaitu bagaimana mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh kelahiran, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Jadi aspek psikologis itu yang dialami yaitu motivasi untuk melampaui diri, yaitu dorongan meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari kebenaran atau mencari obat dari kematian ini. Jadi itu saja. Terima kasih.
disampaikan, sudah disampaikan. Nah ini kemudian setiap penampakan direnungkan oleh Siddhartha Gautama dan memperoleh pemahaman baru tentang kehidupan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ketiga hal itu bisa diatasi? Bisa nggak sih orang itu nggak tua, nggak sakit, nggak mati gitu ya? Dan ini terus direnungkan, gitu ya. Dan kita akan melihat apa kesimpulan yang diambil oleh Siddhartha ketika melihat penampakan yang keempat, gitu ya. Penampakan pertapa suci. Silakan kelompok pertama. Bukan penampakan kalau ini. Memang ada pertamanya. Ya. Baik, di sini kami akan melanjutkan di sini kelompok kami akan melanjutkan dari beberapa penampakan tadi. Di sini kami akan membahas tentang petapa suci. Pada saat itu Pangeran Siddhartha merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh pada hatinya setelah melihat petapa suci. Rasanya seperti sebuah cita-cita yang tertanam dalam diri pangeran dan telah dianunya sama banyak kehidupan sebelumnya. Setiap jam untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi seorang petapa, ini akan menjadi jalan yang kutempuh. Ia memutuskan Pangeran Siddhartha berterima kasih kepada petapa itu dan memerintahkan Channa untuk membawanya kembali ke istana. Sejak saat itu, sang pangeran memupuk cita-cita untuk menjadi seorang petapa seperti orang religius yang ditemuinya. Setelah memberanikan diri keluar dari istana, bertemu dengan orang-orang biasa dan melihat pemandangan itu, sang pangeran menyadari bahwa hidup penuh dengan penderitaan. Ia ingin menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan bagi dirinya sendiri dan orang lain, seperti usia tua, orang sakit, kematian, dan berjuang untuk mencari nafkah dan banyak lagi penderitaan yang ada di dunia ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, semua penampakan sudah diuraikan, ya, sudah diuraikan, dan artinya bahwa dalam setiap penampakan itu akan memberikan dampak psikologis, ya, atau bisa dibilang empat penampakan itu akan memberikan transformasi kesadaran bagi seorang Siddhartha. Nah, di sini saya ambil kesimpulan, gitu ya, bahwa pertanda pertama ketika Siddhartha melihat orang tua, beliau bisa memikirkan kesombongan yang ditimbulkan oleh kebahagiaan usia muda, ya, bagian usia muda atau yang mana-mana. Kemudian pertanda kedua memikirkan kesombongan yang ditimbulkan oleh kebahagiaan karena memperoleh kesehatan. Karena melihat orang sakit, ya, itu jadi menghilangkan kesombongan memperoleh kesehatan. Pertanda tiga memikirkan kesombongan yang ditimbulkan oleh kebahagiaan karena memperoleh kehidupan. Nah, atau jika ketiga penampakan ini, ya, Siddhartha memahami bahwa sebab dari ketiga penampakan itu adalah yang pertama kelahiran. Kalau kita lahir pasti mengalami tua, sakit, dan mati. Lalu penampakan yang keempat, ya, seperti yang disampaikan, puncak kesadaran, gitu ya, yang dialami oleh Siddhartha Gautama ketika melihat pertanda keempat. Pemandangan ini menyadarkannya akan hidup bertapa dan bertekad. Aku akan menjadi petapa hari ini. Nah, bedanya dengan penampakan yang ketiga sebelumnya, kalau melihat penampakan pertama, kedua, dan ketiga itu, Siddhartha tidak pengen mendekat, tapi langsung aja sana, menghadap istana. Tapi ketika melihat penampakan yang keempat, seorang petapa yang sepertinya memiliki ketenangan,
ya memiliki aura kebijaksanaan, kebahagiaan, Siddhartha tertarik, kemudian mengajak sana ajak aku untuk menemui pertapa itu, gitu ya. Kemudian ada diskusi dengan pertapa itu yang kemudian Siddhartha semakin yakin untuk kemudian mengambil jalan pertapaan untuk mencoba mencari obat dari usia tua, sakit dan teman. Disinilah titik di mana Siddhartha akan melakukan keputusan besar, melakukan perubahan besar dalam hidupnya untuk mengambil jalan spiritual menjadi seorang pertapa. Next, kita akan lanjutkan bagaimana proses Siddhartha ini melakukan yang namanya pelepasan keduniawian yang kita kenal sebagai peristiwa pelepasan aku, gitu ya. Baik, terima kasih telah mendiskusikan apa yang sudah saya berikan tadi. Setiap kelompoknya dan semuanya memberikan argumentasi, dan semoga dari pembelajaran hari ini terkadang kita memang harus menemui satu hal yang membuat kita tertegun, penasaran, atau mungkin malah membuat kita menjadi kecewa dan sebagainya, sehingga kita mampu mengambil keputusan besar untuk melakukan perubahan dalam hidup kita, gitu ya. Dan mungkin teman-teman pernah mengalami hal itu, sehingga kemudian harus mengambil keputusan besar, meskipun itu terkadang ya pertimbangannya cukup rumit ya, cukup berat gitu. Kuliah enggak gitu ya, kuliah enggak, kalau enggak kuliah nanti gimana ya. Terkadang fenomena-fenomena di sekeliling kita bisa membuat kita menjadi punya pemahaman yang bisa membawa kita pada pengambilan keputusan besar untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Maka jangan sepelekan apa yang terjadi di lingkungan kita. Semua itu bisa menjadi guru, bisa menjadi pembelajaran yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Ya. Saya kira itu belajar kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Selamat pagi. Namo Buddhaya.